Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan berdoa. Marilah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu untuk bersyukur syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melindungi kita untuk belajar. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila. Salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat yang diberi syafaat pada hari akhir nanti. Amin. Sebelumnya silakan periksa di sebelah kiri kanan kalian apakah ada sampah. Silakan buang terlebih dahulu. Baik, Ibu akan memeriksa kehadirannya dulu ya. Baik, Bu. Adilia Simangunta, hadir Bu. Adinda Putra Rasko, Hadir Ibu. Adi Saragusti, Hadir Bu. Wanda Yunita, hadir Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Masih ada yang ingat kita minggu kemarin belajar tentang apa? Ini Bu, kalau belajar tentang peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Oh, jadi itu pelajaran kita hari ini ya. Bagus, Rasko. Oh, ternyata udah baca materi ya. Ya. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang bentuk pemerintahan negara Republik Indonesia. Oke, mungkin Rasko udah semangat banget ya mau belajar hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, mungkin teman-temannya masih lemas, lesu karena udah siang. Jadi kita ice breaking dulu. Baik. Oke, jadi gini, kalau ibu bilang tepuk pagi, kalian tepuknya sekali. Kalau tepuk sore, tepuknya 2 kali. Terus kalau malam, tepuknya 3 kali. Oke, mulai ya. Baik, Ibu. Tepuk pagi. Ada yang tepuk 2 kali ya, berarti emang berfokus ya. Selamat malam. Selamat sore. Selamat pagi. Siang. Nggak ada siang itu kan. Oke, mungkin cukup ya. Oke, seperti yang temannya bilang tadi, hari ini kita akan belajar mengenai peraturan perundang-undangan dan tata urutannya. Ada yang tahu apa itu peraturan? Silakan Rizky. Peraturan adalah aturan atau ketentuan yang dibuat oleh otoritas atau lembaga berwenang untuk mengatur dan mengendalikan tindakan atau perilaku dalam suatu masyarakat atau organisasi. Oke, tangan buat Rizky. Ada silakan. Peraturan itu adalah salah satu yang agar masyarakat
Indonesia dapat menaati sebuah peraturan tersebut dan peraturan menjadi pedoman kita untuk menjadi warga Indonesia yang baik. Baik, kita nembak ADR. Oke, jadi benar sekali ya, peraturan itu adalah ketentuan bagaimana kita sebagai warga negara harus berbuat atau bertingkah laku kita dalam masyarakat agar terjalinnya kerjasama dan juga ketertiban dalam masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami makna peraturan perundang-undangan dan tata urutannya dengan benar dan menganalisis sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tepat. Model pembelajaran kita hari ini yaitu problem based learning. Nah, seperti yang ibu tanyakan tadi, peraturan. Jadi peraturan itu adalah aturan-aturan atau petunjuk yang dibuat untuk memberitahu orang bagaimana seharusnya mereka bertindak atau bertingkah laku dalam suatu masyarakat. Jadi ini mengatur bagaimana apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Contohnya di sekolah. Di sekolah itu ada peraturan tentang apa saja? Taat memakai baju seragam. Nah, pakai seragam rapi. Terus apa lagi? Tiket kelas. Ada lagi? Ya, benar sekali. Tangan. Nah, ini adalah pengertian peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan itu merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga negara di sini siapa? Iya, pemerintahnya itu siapa? Yang membentuk DPR. Benar. Dan melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum, tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan, keadilan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Nah, ini adalah fungsi peraturan perundang-undangan. Yang pertama, untuk membatasi tingkah laku manusia sebagai warga negara. Seperti yang kita tahu, manusia itu tidak pernah puas. Dan jika tidak dibatasi, akan bersikap sewenang-wenang. Ya. Yang kedua, menentukan aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia sebagai warga negara dan warga masyarakat. Yang ketiga, tentu saja mengatur kehidupan sebagai warga negara. Yang keempat, menciptakan suasana aman, tertib, tentram, dan harmonis. Yang kelima, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara. Dan yang terakhir, memberikan perlindungan atas hak asasi manusia. Nah, ini adalah materi muatan peraturan perundang-undangan. Bisa kalian baca ya. Nah, kita masuk ke tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi maksud dari tata urutan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan ini memiliki hierarki atau tingkatan. Jadi peraturan yang satu itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada peraturan yang ada di bawahnya. Jadi bisa kita lihat di sini peraturan yang paling atas itu ada apa? Satu, ini kelihatan jelas nggak? Ini yang membuat peraturan MPR, dan selanjutnya Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Presiden, dan terakhir peraturan daerah kabupaten dibuat oleh DPRD kota, kabupaten, dan wali kota kabupaten. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi di sini peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan
Jadi misalnya begini, kalau ada peraturan terbaru yang diterbitkan oleh pemerintah, jadi yang lama itu dikesampingkan atau yang lebih menjadi pedoman itu yang baru. Oke, ada pertanyaan? Silakan Erlen. Jadi tadi kita akan menggunakan peraturan undang-undangan. Nah, pertanyaan saya, kenapa peraturan yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atas? Oke, bagus sekali pertanyaannya Sultan Nur Erlen. Ada yang mau berusaha menjawab? Rasko, silakan. Pertanyaan dari LRT tadi, yaitu kenapa sih peraturan yang terbawa tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Seperti yang kita ketahui Bu, bahwasanya hierarki ini dibentuk untuk menetapkan peraturan yang lebih kuat Ibu. Nah, sedangkan dasar peraturan negara Republik Indonesia itu berasal dari Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan peraturan daerah itu hanya mencakup daerah saja. Sedangkan untuk Undang-Undang Dasar 1945 itu mencakup nasional Ibu. Oleh karena itu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan nasional yang telah dibentuk oleh MPR tadi Ibu. Mungkin itu saja Ibu. Baik, bagus sekali tentang Rasko. Oke, jadi kata Rasko tadi, semua peraturan itu bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, jika membuat peraturan yang ada di bawahnya ini harus bersumber atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga mengapa tidak boleh bertentangan? Itu karena memberikan kepastian hukum. Misalnya jika peraturan yang di bawah lain, terus yang di atas juga lain. Jadi masyarakat bingung harus menaati peraturan yang mana. Tapi sebenarnya yang harus ditaati itu adalah peraturan yang Oke, mungkin cukup untuk materi. Sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok dan kalian akan mengerjakan LKPD. Nanti setiap kelompok mengirim 1 perwakilannya masing-masing dari ada belakang. Ya. Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 1 sudah? Oke, silakan maju perwakilannya 2 orang. 2 orang, 1 dari masing-masing kelompok. Baik Bu.
Pelanggaran berlalu lintas berputar adalah masalah yang terjadi di banyak tempat yang bisa dilihat dari beberapa tempat, yaitu penyebab, dampak, dan sanksi hukum. Sanksi dari pelanggaran tersebut menurut pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, siapa orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan pemerintah atau larangan dan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dipidana dengan pidana hukuman paling lama 2 bulan dan denda paling banyak 500.000. Penyebab pelanggaran yaitu kurangnya kesadaran hukum. Banyak pengendara mungkin tidak menyadari pentingnya mengikuti rambu lalu lintas. Mereka menganggap berputar di tempat yang dilarang bukan masalah besar. Kemudian kurangnya penegakan hukum. Apabila pelanggar tidak sering ditindak oleh pihak berwenang, pengendara cenderung merasa bebas dan melakukan tanpa takut karena tidak terkena sanksi. Kepentingan pribadi, pengendara mungkin tidak cepat mencapai tujuan dan menganggap berputar melawan arah merupakan aturan jalan lintas yang dapat menghemat waktu. Kemudian desain jalan yang kurang efisien. Terkadang peraturan lalu lintas tidak mempertimbangkan alur pergerakan kendaraan dengan baik, sehingga pengemudi cenderung melanggar karena merasa lebih efisien. Kemudian dampak dari pelanggaran kemacetan. 1. Kemacetan. Berputar di tempat yang dilarang seringkali mengganggu alur lalu lintas dan menyebabkan kemacetan, terutama di persimpangan atau jalan sempit. Kemudian kecelakaan lalu lintas. Salah satu resiko besar dari pelanggaran ini adalah kecelakaan karena pengemudi yang melanggar lalu lintas bisa berpapasan dengan kendaraan lain yang memiliki hak jalannya. Kemudian bahaya bagi pejalan kaki. Pengendara yang melakukan putar arah secara tidak sah dapat membahayakan pejalan kaki di sekitar persimpangan. Kemudian sanksi dan sandi pelanggar. Berdasarkan peraturan yang telah disebutkan tadi pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas yang memutar arah dapat dikenakan sanksi pada pasal 280 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan pemerintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dipidana 2 bulan dan denda 500.000. Kemudian solusi dan pencegahan. Harus ada penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten terhadap pelanggaran dan meningkatkan kesadaran pengemudi. Kemudian edukasi lalu lintas. Pengemudi harus perlu diberikan edukasi lebih baik mengenai pentingnya mematuhi rambu lalu lintas. Kemudian rekayasa lalu lintas. Pemerintah perlu memastikan bahwa desain jalan dan rambu lalu lintas dirancang dengan mempertimbangkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Intinya teman-teman di sini kami mendapatkan jawaban yaitu orang yang bermain berakal. Jadi mereka ini merupakan orang-orang yang merupakan membuat perbuatan korupsi, yaitu jenis suap. Nah, kami di sini telah mendiskusikan kelompok bahwasanya pelanggaran ini merupakan tindakan pelanggaran yang berat yang bahkan sangat berdampak kepada masyarakat. Nah, peraturan yang mereka langgar ini berdasarkan undang-undang terdapat di Undang-Undang Pasal Nomor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan bahwasanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil akan ditindak pidana dan akan mengalami proses pengadilan. Yang kedua yaitu sanksi yang diberikan itu sanksi berupa pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan juga denda bisa sampai 200 juta hingga yang paling besar yaitu 1 miliar.
berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan juga ada bahwasanya di gambar nomor 2 ini menandakan bahwasanya mereka ini melakukan gratifikasi. Nah, gratifikasi ini juga merupakan tindak pidana korupsi yang telah diatur di dalam perundang-undangan. Jadi mereka ini akan dipidana penjara paling lama 20 tahun dan paling singkat 5 tahun. Dan didenda paling sedikitnya adalah 200 juta hingga banyak 1 miliar dan akan juga mendapatkan sanksi sosial karena atas perbuatan mereka yang melakukan tindak pidana korupsi yang mementingkan perut sendiri. Mungkin cukup Ibu sekian terima kasih. Ada pertanyaan tidak teman-teman? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan untuk kedua kelompok. Oke, jadi tadi dua gambar yang kalian dapatkan yaitu pelanggaran rambu lalu lintas dan juga penyuapan ya. Jadi keduanya itu merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang tentu saja merugikan masyarakat, baik diri sendiri ataupun orang lain, dan tentu akan diberikan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu ada kuis untuk kalian. Ini jawabnya cepat-cepatan, jadi nanti siapa yang dapat menjawab akan Ibu tambahkan nilainya. Baik, Ibu. Siap-siap. Apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Bu, udah lihat kan, Bu? Peraturan tertulis yang Oke, Rasko. Peraturan tertulis yang membuat norma hukum ditetapkan oleh lembaga pemerintah. Menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpercayaan masyarakat hukum. nanti Bu. Bebu, tidak sesuai prosedur. Menimbulkan stres dan kesadaran tidak Satu lagi. mungkin karena sinyalnya agak terganggu, jadi kita dudukkan saja. Ya, jadi kesimpulan Ibu, kalian sudah paham akan materi yang Ibu jelaskan hari ini. Jadi adakah yang mau memberi kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Ya, silakan. Izin membuat kesimpulan dari materi Ibu yaitu peraturan perundang-undangan. Perlu kita ketahui bahwasanya peraturan perundang-undangan itu merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum itu dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dan peraturan sendiri memiliki hierarki yang teratas itu tadi Undang-Undang Nomor 5, yang terbawah adalah peraturan daerah. Hal tersebut diadakan untuk mencegah bertentangan antara hukum nasional dan hukum daerah itu.
Mungkin cukup sekian, terima kasih. Mungkin saya sudah kembali kita hari ini. Silakan beri apresiasi untuk kita semua. Dan juga nanti Ibu akan kirimkan tugas di grup WA. Silakan kalian kerjakan dan kumpulkan minggu depan. Sebelum pulang silakan ketua kelas berdoa. Marilah teman-teman, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan akan saya pimpin berdasarkan agama Islam. Berdoa mulai. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan terima kasih hamdalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Tuhan diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.